Assalamualaikum, nama saya Wiwi Puspa Artini. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia, yang di dalamnya kita akan membahas tentang perubahan struktur ekonomi Indonesia. Yang pertama, apa sih struktur ekonomi itu? Struktur ekonomi adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi mengatur rumah tangga suatu negara, yang mana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input, dan pasar output. Di sini juga ada pendapat beberapa ahli, yaitu ada Arthur Lewis, yang membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Di dalam teorinya tersebut, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Selain Arthur Lewis, di sini juga ada Holly Scannery, yang dikenal dengan teori pattern of development, yang memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsistens ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Di dalam kelompok negara-negara yang sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam 3 dekade akhir ini. Walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara, variasi ini disebabkan oleh perbedaan antara negara dalam jumlah faktor internal, yaitu yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi. Suatu negara yang awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar seperti mesin, besi, dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, dan minuman. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Walaupun tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat barang-barang sederhana, makanan dan minuman, sepatu dan pakaian jadi atau tekstil. Yang keempat, karakteristik dari industrialisasi, cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Yang kelima, keberadaan sumber daya alam. Ada kecenderungan bahwa yang kaya sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur daripada negara yang miskin sumber daya alam. Berikut juga ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Adanya modernisasi dalam perubahan peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Yang keenam,
kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Yang ketujuh, adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. Yang terakhir, terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor dan impor. Di sini juga saya lampirkan kasus di Indonesia. Kalau dilihat sejak awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Namun demikian, penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut, atau pertumbuhan rata-rata per tahun negatif. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output atau rata-rata per tahun total di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari sektor industri. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998 sangat memukul perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998, PDB merosot tajam hingga 13% yang membuat pendapatan per kapita juga menurun drastis. Merosotnya PDB hingga 13% bukan suatu hal yang kecil, mengingat bahwa sepanjang sejarah Indonesia sejak 1945 hingga 1996 ekonomi Indonesia belum pernah mengalami PDB hingga 13%. Dari sisi suplai, sektor industri, manufaktur, dan sektor konstruksi bangunan yang pada era Orde Baru bukan saja berkembang sangat pesat, tetapi juga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, juga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Krisis ekonomi tersebut diawali oleh krisis keuangan, dan yang terakhir ini disebabkan oleh krisis rupiah. Menjelang pertengahan 1997, ekonomi dari negara-negara Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, mulai menunjukkan kecenderungan memanas yang salah satu tandanya adalah laju inflasi yang mulai merangkak naik. Dan menjelang tahun 1998, semakin defisit dan ini biasanya menimbulkan kenaikan utang, khususnya dari luar negeri. Berikut juga ada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah krisis terjadinya kembali. Yang pertama, ekspor diperkuat. Yang kedua, ketergantungan pada ULN, impor, dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Ketiga, sektor perbankan diperkuat. Keempat, menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas terkendali. Dan yang terakhir, menyiapkan cara kebijakan penanggulangan krisis yang bagus dengan memerhatikan semua faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa.